Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah sering dibahas sebelumnya, pada diri manusia sesuai dengan konsep ajaran Islam terdapat kecenderungan atau dorongan ingin melanggar yang diantaranya disebabkan oleh sifat-sifat pembawaan manusia yang ingin selalu cepat, yang serba instan, atau suka potong kompas ya, dalam ungkapan orang-orang sekarang. Namun pada diri manusia juga ditemukan adanya dorongan halus yang selalu mengajak atau membisikkan keinginan berbuat baik dan mencintai kebaikan yang bersumber dari hati nurani. Dorongan halus tersebut dalam idiom Al-Quran disebut hanif. Hanif adalah kecenderungan dasar manusiawi yang selalu mengajak dan mendorong manusia agar mencintai dan merindukan yang benar. Dan sejak dari penciptaannya terdahulu atau disebut primordial, manusia berada dalam sebuah kesucian asal atau juga sering disebut kesucian primordial. Yang demikian itu kemudian ditegaskan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal di kalangan kita, yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia dilahirkan dalam kesucian. Kesucian asal juga sering distilahkan dengan fitrah. Fitrah inilah yang kemudian seperti kita ketahui menjadi tujuan perintah ibadah puasa. Itulah sebabnya hari raya setelah menjalankan ibadah puasa disebut Idul Fitri, yang artinya kembali kepada kesucian. Berkaitan dengan sifat bawaan dan asal manusia yang selalu terdorong mencintai kebajikan, dengan sendirinya berbuat kebajikan merupakan tindakan yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Dengan sendirinya pula segala tindakan baik atau kebajikan tidak akan pernah bertentangan dengan fitrahnya. Dengan kata lain, berbuat baik tidak akan melahirkan konflik dalam batin seseorang, karena yang demikian sesuai dengan fitrahnya. Itulah sebabnya perbuatan baik dalam bahasa Arab diistilahkan dengan amar ma'ruf. Sebaliknya, perbuatan mungkar atau kemungkaran adalah seluruh perbuatan yang memang sesungguhnya diingkari, atau tasrif atau derivasi kata angkara yang yang artinya sesuatu yang memang diingkari oleh hati nurani. Jadi perbuatan mungkar adalah perbuatan yang memang tidak sesuai dengan nature atau natur manusia. Dalam kasus seperti ini kita kembali diingatkan oleh sebuah hadis yang menasihatkan kita agar selalu meminta petunjuk dan bimbingan kepada hati nurani. Istabti qalbak, kata Kangjeng Rasul. Hati kecil ini juga disebut dhamir, sehingga kita sering mendengar ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat populer, sal dhamirok, yang artinya kalau hendak melakukan sesuatu, hendaknya tanyakan terlebih dahulu kepada hati kecil Anda. Meskipun kita tahu bahwa manusia memiliki hati nurani yang dapat membimbing ke kebajikan, dalam kehidupan nyata sehari-hari, seperti kita saksikan, sering ditemukan pertentangan antara yang ideal dan realita atau kenyataan. Artinya banyak yang terjadi kejahatan meskipun manusia sudah dikaruniai hati nurani. Disinilah orang beriman terus dituntut untuk bermujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh secara ruhaniah
agar dapat membebaskan diri dari hal-hal yang tidak baik atau mungkar. Orang beriman pun sekaligus dituntut untuk terus berupaya menjadikan segala sesuatu lebih baik atau melakukan ajaran nahi mungkar. Dalam ajaran moral atau akhlak Islam, setiap orang harus berusaha untuk dapat berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun. Tugas melakukan perbaikan terhadap segala kemungkaran dinyatakan sebagai amal sosial atau tanggung jawab sosial. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa suatu musibah yang datang tidak saja akan mengena atau menimpa orang-orang berbuat jahat, tetapi juga mereka yang baik-baik pun akan menjadi korban. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surat Al-Anfal ayat 25. Ayat tersebut menasihatkan agar orang beriman tidak bersifat permisif, tidak peduli, dan melonggarkan terjadinya perbuatan dosa atau kemungkaran. Dengan ungkapan lain, sesuai dengan konsep ajaran Islam, tidak ada pandangan bahwa perbuatan mungkar yang bersifat merugikan pribadi yang tidak merugikan orang lain dapat dibiarkan. Adapun bentuk perbuatan dosa atau kemungkaran harus dicegah, karena yang demikian itu merupakan sebuah komitmen dan tugas sosial setiap pribadi muslim. Di sisi lain, konsisten dengan konsep iman, kita memahami bahwa tidaklah mungkin keimanan dapat disandingkan dengan sikap oportunis. Sikap oportunis itu mementingkan untung serta asal tidak merugikan dengan mengabaikan aturan moral. Orang yang oportunis adalah orang yang mementingkan untung serta asal tidak dirugikan dengan mengabaikan aturan moral. Adalah sikap yang bertentangan dengan pesan-pesan dan keimanan itu sendiri. Pesan-pesan keimanan itu sendiri. Itulah sebabnya perlu terus diadakan pelatihan ruhaniyah atau jihadun nafs sebagai sebuah tahap menyucikan diri atau tazakka. Dan dalam berbuat sesuatu, orang beriman harus terus minta petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah tergelincir ke dalam perbuatan dosa atau kemungkaran. Oleh sebab itu, dalam salat kita selalu membaca doa dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu surat Al-Fatihah ayat 6. Ada beberapa hal yang akan merintangi kita dalam melakukan latihan rohaniyah, seperti syirik. Dari syirik yaitu sikap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, tergolong dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syirik mengandung pengertian membagi tujuan dengan berhala yang dalam perwujudannya adalah hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Selain perbuatan syirik adalah sikap tidak ikhlas dalam beramal. Namun seperti yang kita pahami, ajaran ikhlas menjadi masalah yang sangat pribadi, seperti masalah puasa. Hal yang menjadi urusan pribadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan ikhlas dalam beribadah, artinya ia menjalankan ibadah memang semata-mata diorientasikan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku ikhlas atau tidak sekali lagi menjadi urusan pribadi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.
Keikhlasan sebagai kualitas tertinggi dalam melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala akan tercapai bila dilakukan lewat upaya pelatihan rohani yang dilakukan terus-menerus. Pelatihan rohani tersebut tentunya harus dimulai dengan upaya pribadi setelah terlebih dahulu. Artinya kita tidak perlu menunggu atau bahkan menuntut orang lain berlaku ikhlas. Akan tetapi mulailah dari kita sendiri. Seperti yang dinasihatkan oleh sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat terkenal. Ibda binafsik. Mulailah dengan diri sendiri. Juga perlu diingat, tidaklah benar bagi orang beriman melakukan justifikasi, menilai keikhlasan seseorang. Itu tidak dianggap benar. Sikap bilas juga memiliki kaitan yang erat dengan ajaran Islam tentang mengatur dan memperoleh harta. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah ayat yang menjadi kelanjutan perintah puasa yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Hal pengaturan harta ternyata tidak bisa dipisahkan dengan perintah berpuasa, yang tujuannya menumbuhkan ketakwaan atau kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memiliki kaitan erat dan masalah pengorientasian tujuan, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai refleksi sikap ikhlas. Tindakan penyuapan dan kolusi sesungguhnya merupakan perbuatan dosa yang para pelakunya mengetahui dan menyadari hal itu sebagai tindakan dosa atau salah. Namun mereka berusaha mencari legalisasi atau pengesahan lewat prosedur hukum agar tampak sebagai tindakan yang dibenarkan. Kata hakim dalam pengertian di atas sebenarnya tidak berarti hanya merujuk kepada hakim di pengadilan. Akan tetapi maksudnya juga melibatkan sikap orang yang diberi kepercayaan, yakni kewenangan menyelesaikan suatu masalah. Termasuk di dalamnya arti tersebut adalah dokter, kiai, guru, ustaz, dan sebagainya. Mereka juga dapat disebut hakim dengan sendirinya berpotensial melakukan tindakan kolusi dalam hal memutuskan suatu perkara. Di situ juga disyaratkan hendaknya para hakim dalam menyelesaikan masalah tidak tergoda oleh godaan harta. Dengan demikian mereka dituntut berlaku adil. Seorang hakim harus dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan pemihakan yang diakibatkan oleh godaan harta dan kepentingan diri lainnya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kalau Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, maka akan saya potong tangannya, kata Kanjeng Rasul. Terlihat dengan jelas dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah tidak akan sekali-sekali menoleransi atau bersifat kompromistis dengan melakukan tindakan diskriminasi dalam upaya menegakkan keadilan lewat hukum. Hukum sebagai sumber keadilan dalam sejarahnya membuktikan kalau sudah tidak lagi dihormati, khususnya oleh mereka yang berpredikat hakim, maka yang bakal terjadi adalah kehancuran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang beriman lebih mementingkan kualitas keimanan dirinya. Diharapkan
setelah terbentuk kelompok-kelompok individu yang memiliki kualitas yang baik, dengan sendirinya berimplikasi pada munculnya sebuah masyarakat atau kelompok sosial yang tangguh secara moral pula. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak seseorang berbuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Ajaran puasa dimaksudkan untuk mencapai tingkat ketakwaan, menghendaki adanya sikap ketulusan, ikhlas dan jujur, termasuk jujur kepada diri sendiri, serta melarang berbuat dusta. Dusta sebenarnya merupakan sumber segala perbuatan dosa. Bagaimana yang disabdakan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Ra'sul dzunubi al-kizbu, pangkal segala perbuatan dosa adalah dusta. Ajaran puasa juga kemudian menuntut orang berpuasa agar dapat mengendalikan diri dari perbuatan dosa, yang dikatakan sebagai wujud ketakwaan itu sendiri, seperti disabdakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa berpuasa dan tidak meninggalkan kata-kata keji atau kotor, bahkan ia melakukannya, maka tidak ada kepentingan meninggalkan makan dan minumnya. Dimensi intrinsik berpuasa adalah pelatihan diri, menahan segala godaan yang dapat menggelincirkan kepada dosa. Di antaranya, menjauhkan diri dari perbuatan atau berbuat dusta. Sikap yang demikian dapat melahirkan sifat oportunis. Oportunis itu lawan keimanan. Kalau sikap itu tidak akan dapat tumbuh dan hidup secara berdampingan, ya, kalau sikap oportunis dan iman itu tidak akan dapat tumbuh dan hidup secara berdampingan. Koeksistensi seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan jalan-jalan yang harus dilalui, yakni benar atau al-haq dengan yang batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Surat Asy-Syams ayat 8. Menyinggung kasus bahwa iman yang bersumber pada hati nurani tidak bisa dipersandingkan dengan dusta. Kita diingatkan kepada ungkapan yang artinya kurang lebih seperti berikut. Kamu dapat membohongi semua orang setiap waktu dan setiap saat. Akan tetapi kamu tidak akan dapat membohongi dirimu sendiri. Di samping bertujuan mencapai ketakwaan, ibadah puasa juga dapat mempertajam kepekaan hati nurani yang mengajak ke kebenaran dan kebaikan. Ketajaman dan kepekaan hati nurani diperoleh dengan pelatihan ruhaniah lewat salat tarawih misalnya. Yang salat tarawih itu sebenarnya adalah salat malam atau qiyamul lail yang dulu ya dilakukan secara pribadi. Namun kemudian dalam perkembangannya, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Karenanya tindakan tersebut sering disebut dengan sebagai bid'ah yang baik, bid'atun hasanah. Ya. Selain itu, ibadah puasa juga memberikan pelatihan menahan kesabaran dan konsisten dalam mengendalikan dorongan atau bisikan hawa nafsu. Seluruh ajaran dan amalan tersebut identik dengan mempelajari keteladanan Nabi Ibrahim sebagai figur pribadi yang hanif atau yang selalu mengikuti bimbingan hati nurani.
pribadi yang sangat patuh dan penuh keikhlasan serta ketulusan kepada Tuhannya, dan tidaklah sekali-kali menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran dinyatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat 120. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.